Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKB Penyuluhan Pertanian CPNS 2019. Yuk, mari kita belajar bersama. Cayo. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam meningkatkan produksi pertanian, para petani lebih banyak menggunakan pupuk buatan daripada pupuk alami. Tindakan yang paling tepat untuk mencegah terjadinya dampak negatif yaitu A. Melarang penggunaan pupuk buatan, B. Meningkatkan pembuatan kompos, C. Melakukan penghijauan, D. Memberikan penerangan cara pemupukan, atau E. Membakar sisa-sisa tanaman sehabis panen. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Memberikan penerangan cara pemupukan. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan pupuk buatan sangat praktis dan murah. Oleh karena itu, pada akhir-akhir ini meningkat penggunaannya dibanding dengan penggunaan pupuk alami. Namun, pupuk buatan memiliki dampak negatif lebih tinggi dibanding pupuk alami. Tindakan yang paling tepat untuk mencegah terjadinya dampak negatif adalah dengan memberikan penerangan cara pemupukan yang benar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Sampah organik di dalam sungai atau kolam menyebabkan kadar oksigen dalam air berkurang, sehingga mengganggu kehidupan organisme yang ada. Oleh karena itu, usaha yang paling tepat adalah sampah organik tersebut sebaiknya A. Tetap ditimbun di tempat tertentu, B. Dikeringkan lalu dibakar, C. Dijadikan pupuk kompos, D. Ditimbun tanah agar tidak berbau, atau E. Dibakar dan abunya untuk pupuk. Silakan untuk teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Dijadikan pupuk kompos. Kita lihat pembahasannya. Sampah organik dapat diubah menjadi bahan yang bermanfaat agar tidak mencemari perairan. Pemanfaatan sampah organik dengan cara sampah organik dimasukkan dalam lubang galian dan ditimbun tanah, dan akibat proses tersebut sampah organik menjadi pupuk kompos. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Perbedaan pupuk kompos dengan pupuk hijau terletak pada A. Alat yang digunakan, B. Bakteri dekomposer yang digunakan, C. Bahan yang digunakan, D. Volume pupuk yang diperlukan, atau E. Jumlah air yang diperlukan. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Bahan yang digunakan. Kita lihat pembahasannya. Pupuk kompos terbuat dari hasil kotoran makhluk hidup
atau hewan, sedangkan pupuk hijau berasal dari dedaunan atau tumbuhan. Jadi perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk hijau adalah A. Kotoran sapi, B. Limbah cair, C. Limbah rumah tangga, D. Serasah daun, atau E. Limbah agroindustri. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Serasah daun. Kita lihat pembahasannya. Pupuk hijau merupakan pupuk yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan. Jadi bahan utamanya berupa serasah daun atau sampah dedaunan dari pohon. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Pengertian dari pupuk organik adalah A. Pupuk dengan senyawa organik yang terbuat dari pelapukan semua makhluk hidup. B. Pupuk dengan senyawa organik yang terbuat dari sampah organik. C. Pupuk dengan senyawa organik yang terbuat dari kotoran hewan. D. Pupuk dengan senyawa organik yang terbuat dari limbah dedaunan hijau. Atau E. Pupuk dengan senyawa organik yang terbuat dari urin dan kotoran hewan. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Pupuk dengan senyawa organik yang terbuat dari pelapukan semua makhluk hidup. Kita lihat pembahasannya. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Keunggulan dari penggunaan pupuk organik adalah A. Dapat memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tanah. B. Kandungan unsur hara dalam pupuk organik sulit diprediksi. C. Respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat. D. Menjadikan tanah cepat erosi. Atau E. Membuat tanaman menjadi kering. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Dapat memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tanah. Kita lihat pembahasannya. Pupuk organik mempunyai keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat dari alam. Yang kedua, pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibanding dengan pupuk kimia. Yang ketiga, mampu membantu mencegah erosi lapisan atas tanah. Dan yang keempat, pupuk organik akan memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tanah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Berikut ini adalah peranan kandungan bahan-bahan organik terhadap kesuburan tanah
kecuali berarti yang tidak. A. Meningkatkan daya pengikat air dalam tanah. B. Mempertahankan tanah agar tetap gembur. C. Mempermudah penyerapan unsur oleh akar tanaman. D. Merupakan sumber berbagai unsur. Atau E. Memengaruhi organisme tanah. Silakan teman-teman bisa diulangi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Mempermudah penyerapan unsur oleh akar tanaman. Kita lihat pembahasannya. Bahan organik merupakan sumber mineral atau unsur hara. Adanya unsur hara akan mempengaruhi kehidupan di dalam tanah. Jadi, bahan organik bukan mempermudah penyerapan unsur akar. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Berikut ini bukan kerugian yang dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang adalah sebagai berikut. A. Bisa menjadi racun bagi tanaman. B. Kualitas air di sekitar lahan pertanian jadi buruk. C. Mengganggu mikroorganisme dalam tanah. D. Menghambat pembusukan bahan organik. Atau E. Biaya operasional membengkak. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Biaya operasional membengkak. Kita lihat pembahasannya. Dalam penggunaan pupuk organik tidak membutuhkan biaya yang besar. Pembuatan pupuk organik bisa didapat dari lingkungan sekitar, seperti contoh kotoran hewan ataupun sampah organik. Berbeda dengan penggunaan pupuk kimia yang harga di pasarannya relatif mahal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang E. Oke teman-teman, selanjutnya soal nomor 9. Dalam pembuatan kompos, ciri-ciri kompos yang sudah matang dan siap digunakan adalah A. Kompos menjadi keras. B. Kompos berair. C. Kompos sudah berubah panas. D. Kompos sudah tidak panas dan berbau harum. Atau E. Kompos sudah berbau menyengat. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Kompos sudah tidak panas dan berbau harum. Kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri kompos yang sudah matang. Yang pertama, kompos yang sudah matang berbau seperti tanah dan harum. Kemudian, warna kompos yang sudah matang adalah coklat kehitam-hitaman. Dan yang ketiga, terjadi penyusutan atau bobot kompos seiring dengan kematangan kompos. Jadi, volumenya atau beratnya itu menyusut dari yang asalnya berat menjadi lebih ringan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 10. Pupuk kimia juga akan mengganggu keseimbangan hara pada tanah. Jika zat hara berkurang, maka tanaman akan kekurangan makanan. Apabila hal ini terjadi, maka tanaman A. akan mati seketika. B. akan berkembang pesat. C. tidak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. D. tidak tumbuh.
atau E. Berkembang namun cepat mati seketika. Silahkan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Tidak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kita lihat pembahasannya. Pupuk kimia yang diaplikasikan ke tanaman tidak semua diserap oleh tanaman tersebut, tetapi masih ada sisa zat kimia yang akan tinggal di tanah. Zat kimia yang tinggal tersebut akan mengikat tanah atau membuatnya menjadi lengket, sehingga tanah tidak lagi gembur. Jika hal ini terjadi, maka tanah akan sangat semakin ketergantungan terhadap pupuk kimia. Pupuk kimia juga akan mengganggu keseimbangan hara pada tanah. Jika zat hara berkurang, maka tanaman akan kekurangan makanan. Apabila hal ini terjadi, maka tanaman tidak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.